Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang job description dari manajer HRD sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah MSDM. Sebenarnya, apa itu HRD? Nah, HRD itu sendiri adalah sebuah singkatan dari Human Resource Development. Dalam ilmu penerapannya, HRD ini juga sering disebut sebagai personalia ataukah kepegawaian. Sedangkan dalam ilmu manajemen, HRD ini sering dikenal dengan istilah Human Capital atau Human Resource Management. HRD atau Human Resource Development yakni sebuah bagian atau juga sebuah departemen perusahaan yang tugas utamanya adalah untuk mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan itu sendiri. Dimulai dari tugas yang pertama, yaitu perencanaan dan evaluasi yang sering disebut sebagai Human Resource Planning. HRD bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. HRD berupaya untuk memonitoring kesenjangan antara standar kerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Yang kedua yaitu perekrutan yang sering juga disebut dengan recruitment and selection. HRD berperan vital untuk menentukan karyawan mana yang sangat berpotensi untuk memajukan perusahaan tersebut dan melaksanakan proses seleksi, perekrutan, penempatan untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dalam perusahaan. Di tahap ini, ada berbagai metode yang diterapkan HRD, antara lain tes psikologi, wawancara, dan lain-lain. Tahap ini adalah langkah yang amat penting karena inilah tahap awal di mana perusahaan akan dibawa tergantung SDM itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengembangan yang sering disebut dengan training and development. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan atau training yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, HRD memiliki fungsi menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi itu melalui aktivitas pelatihan, pendidikan, pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Aktivitas ini juga dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu pengelolaan kinerja yang sering juga disebut dengan performance management. Pilar performance management bertanggung jawab untuk merancang sistem hingga implementasi penilaian kerja para pegawai hingga laras dengan objek yang harus dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu penggajian yang juga sering disebut sebagai compensation and benefit. HRD berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atas seluruh kompensasi yang akan diterima karyawan yang mengacu pada kondisi pasar. HRD juga mengatur tentang sistem kompensasi hingga tepat dan sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di lingkungan eksternal untuk menghindari masalah tenaga kerja atau membahayakan organisasi atau perusahaan. Nah, yang keenam yaitu membina suatu hubungan kerja yang sering disebut dengan istilah industrial relation atau hubungan industrial. Dalam sebuah organisasi, konflik antara atasan dan bawahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, terutama di organisasi besar seperti pabrik dan lain-lain. Hubungan yang diatur tidak hanya antara atasan dan bawahan, tetapi antara perusahaan dengan serikat pekerja. Tugas ini mencangkup pembuatan regulasi, kontrol, struktur kerja, pencegahan risiko kerja karyawan, perundingan dengan serikat pekerja, keamanan industrial, dan masalah serupa lainnya. HRD juga bisa mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan karyawan dapat bekerja dengan nyaman, serta menjadi mediator jika terdapat konflik antara karyawan maupun antara karyawan dan atasan.